Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa la'imati wa rasulih wa likulli ahli amilin wa wasiratina fiddin, khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa zawil huquqi alaina ajma'ina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Bidayatul Hidayah halaman 274. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila li Isa alaihi salamu man addabaka faqala ma dabbani ahadu walakin ra'aitu jahlal jahili fajtanabtuhu wa laqad sadaqa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Falau ijtanaban nasu ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabuhum wastaghnau 'anil mu'addibin. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fasa'idu man bu'iza bi ghairihi wal mu'minuna mir'atul mu'min. Wa qila li Isa alaihi salam man addabaka faqala ma addabani ahadun walakin ra'aitu jahlal jahili fastanabtuhu. Masih membahas tentang adab-adab di dalam bergaul, di dalam bermuamalah. Ya. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya masalah-masalah ubudiyah, masalah peribadatan secara langsung kepada Allah, tapi Islam juga mengajarkan tentang bermuamalah. Ya, bagaimana kita hidup bermasyarakat, karena kita ini makhluk sosial, pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, tidak lepas kita pasti ada hubungan dengan orang lain. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, pasti berhubungan dengan orang lain. Dari lahir saja kita sudah berhubungan, ya, dibantu dengan dokter, dibantu dengan bidan, perawat dan lain sebagainya. Begitu juga dari kita kecil kita butuh orang lain,
maaf, kita butuh air susu ibu, kita butuh kasih sayang bapak, kita butuh dan lain sebagainya. Mau jalan saja kita butuh orang lain kan? Iya, kita ditatah. Tahu ditatah? Tahu dulu orang-orang dulu bilangnya dia apa ya? Ditatah, dituntut, kita diajari pagi-pagi kita dibawa ke rumput supaya kakinya kena apa ya? Ya embun, begitu tuh. Kita butuh sama orang. Sampai gede pun begitu, sampai kita semuanya, sampai kita mati pun masih. Padahal udah nggak bisa ngapa-ngapain, mati masih dibutuhin orang juga. Terus kalau enggak siapa yang bawa keranda kita? Siapa segala macam. Nah, karena ini berkaitan dengan bermasyarakat, berhubungan dengan orang, maka berlakulah kamu dengan baik supaya orang juga baik sama kita. Paham tuh ya? Nah, Islam ngajarin begitu. Gimana kita sama saudara, bagaimana kita sama orang tua, bagaimana kita sama tetangga, bagaimana sama kawan, sama teman. Diajarin nggak? Iya. Nabi ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kita melihat orang itu baik atau tidak? Ya. Bagaimana tuh kita bisa melihat, kita bisa memastikan orang itu baik atau tidak? Nabi jawabnya nggak macam-macam. Kalau ente mau lihat orang itu baik, lihat jidatnya hitam apa kagak. Bukan itu yang dilihat Nabi. Ya. Kalau ente pengen lihat orang itu baik atau tidak, dia hafal Quran ke 30 juz. Enggak dilihat itu Nabi. Ya. Kata Nabi, kalau ente pengen lihat, pengen tahu orang itu baik atau tidak, lihat aja bagaimana tetangganya sama dia. Lihat aja tuh bagaimana sikap tetangganya sama dia. Kalau tetangganya baik, berarti ini orang subhanallah. Segitu, bukannya dia hafal Quran yang dilihat, bukan orang itu hebat bahasa Arabnya, bukan orang itu yang jidatnya apa? Hitam. Bukan itu yang jadi ukuran. Berapa banyak orang yang secara ibadahnya hebat, jidatnya hitam, hafal Quran, jago ini, tapi orang nggak demen sama dia, orang nggak suka sama dia, sombong, kagak pernah mau bergaul, kagak mau salaman kalau kagak diduluin, iya, jalan kagak mau, nengok kiri kanan, masya Allah, kakinya kagak nempel di bumi. Padahal pintar, padahal hebat, padahal ini, tapi ternyata di masyarakat enggak. Bukan itu yang jadi ukurannya. Enggak, demi Allah bukan itu. Kata Nabi, kalau ente pengen tahu orang itu baik atau tidak, lihat tetangganya gimana. Kalau tetangganya baik, dia berarti ini orang baik. Masya Allah. Nah, dengan dasar yang seperti itu, kita dianjurkan dan diharuskan untuk selalu berbuat kebaikan, supaya orang juga bisa berbuat baik sama kita. Dan dari mana kita bisa tuh supaya kita bisa berbuat kebaikan? Datang di pengajian, biar kita dapat tuh siraman hati kita, biar kita tahu ini diajarin nih sama Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya pantas kalau nama kitabnya Bidayatul, orang yang baru dapat hidayah. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang baru dapat apa? Hidayah secara ini. Ya Allah, Masya Allah. Ya, akhirnya kita tahu, oh begini cari teman, mencari sahabat, beda gak? Ternyata beda. Iya, begini caranya. Diajarin kita supaya kita bisa. Kalau baik kita sudah, insya Allah itu jadi jalan yang terbaik buat kita. Ya, insya Allah. Bagaimana cara bersahabat, bagaimana cara berteman, diajarin sampai diterangin. Manusia tuh kemarin dibagi berapa? Dibagi berapa? 3. Sampai dijelasin manusia tuh ada 3. Ente boleh pilih mau yang kayak bagaimana.
mau jenis yang kayak gimana ente jadi jadi manusia. Katanya yang tiga tuh, yang pertama katanya masaluhu riza la yustagna anhu. Ada manusia ya, dari yang tiga itu ada manusia yang diperumpamakan seperti makanan. Yang pertama nih, manusia diibaratin kayak apa? Kayak makanan. Kenapa? La yustagna anhu, yang selalu dibutuhin sama orang. Siapa yang kagak butuh makanan? Hah? Butuh nggak? Butuh kita. Sampai-sampai sehari 3 kali kita. Karena kita butuh dengan makanan. Nah, ada orang yang modelnya kayak begitu tuh, diperumpamakan seperti makanan. Nah, itu makna khairun nas anfa'uhum linnas. Itu dia tuh. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu manusia yang terbaik. Nggak dilihat jabatannya, nggak dilihat kedudukannya itu orang, nggak dilihat harta dan kekayaannya, enggak. Yang dilihat adalah dia bisa beri manfaat apa enggak. Itu manusia yang paling hebat. Itu manusia yang paling terbaik. Ya, dia bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang seperti makanan, dibutuhin sama orang, dibutuhin kita sama orang. Mau urusan apa aja kita dimintain pandangan, dipindahin ini itu segala macam. Waduh, itu cakep tuh yang kayak begitu tuh. Ya, itu yang cakep. Ya, pinter banget sih kita enggak. Kaya banget juga kagak, paham tuh ya? Cuman orang pada minta pandangan, minta inian sama kita. Gitu. Masya Allah. Jadi orang butuh sama kita, sebagaimana butuhnya kita dengan makanan. Yang kedua, wal akhar masaluhu masalud dawa. Ada orang ya diperumpamakan itu yang kedua seperti apa? Obat. Obat nggak kayak makanan. Obat kagak tiap hari kita makan. Ya, obat kita ini. Kapan obat diperlukannya? Yuhtadu ilaihi fi waqtin duna waqtin. Dibutuhin itu obat, tapi dalam waktu-waktu tertentu aja, dalam bidang-bidang tertentu aja, dalam ini ya. Paham tuh maksudnya? Iya. Nggak kayak makanan. Kalau makanan emang dibutuhin banget dah segala sesuatunya kita. Nah, ada orang yang diperumpamakannya seperti obat. Ya, dibutuhin nggak? Obat dibutuhin nggak? Dibutuhin. Kapan? Iya, kalau dipuyeng gitu. Betul ya? Iya, dibutuhin obat. Ya, dibutuhin ya. Tapi kagak seperti kayak makanan. Ada waktu-waktu tertentunya, ada bagian-bagian tertentunya. Masih bagus nih, orang masih butuhin dia, orang masih meluhin dia, walaupun hanya dalam bidang-bidang tertentu. Paham ya? Ya. Tapi yang ketiga, jangan sampai katanya ada manusia yang diperumpamakan seperti apa? Penyakit. Ya, yang namanya juga penyakit. Siapa yang mau sakit? Gak ada yang mau sakit, selalu menghindar sakit. Nah, jangan sampai kita ini seperti penyakit. Orang kegedemen jauhin gitu. Ya, amit-amit jamak baik. Begitu kalau melihat kita. Iya. Perut bini kita diusap, amit-amit jamak baik. Jangan sampai kayak begitu. Itu jangan antu kita jangan kayak begitu. Nah, di antara 3 kelas ini cari mana yang paling yang bisa itu. Mau jadi kayak makanan, mau jadi kayak obat, apa mau jadi kayak penyakit. Dah, minimal kayak obat dah. Minimal dibutuhinnya. Ya, artinya ada yang butuhin. Siapa yang butuhin? Istri kita, anak kita, itu minimal. Ya,
minimal untuk ini kita butuh makita, butuh perlindungan, butuh ini, butuh itu, begitu seharusnya gitu. Nggak boleh kita masa bodoh sebagai seorang suami, masa bodoh sama istri, masa bodoh sama anak, kita bebasin, terserah lu dah ini itu. Dayus tuh namanya, haram surga buat orang yang punya sifat dayus. Ya, ya. Walaupun kita ini orangnya ibadahnya luar biasa, tapi kita nggak peduli sama apa yang ada di sekitar kita, sama istri kita, sama anak-anak kita. Agak sembahyang, ya kita agak marah. Kita ini gue capek udah, gue nasihatin mulu. Ini itu nggak boleh tuh. Yang kayak begitu tuh kita nggak boleh. Ada perasaan lelah, capek gitu. Nggak boleh. Kewajiban kita terus sampai bagaimana istri kita, anak kita, keluarga kita selamat daripada api neraka. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita berakhir. Jadi mesti terus kita sampai ini, masih kita terus ini Allah. Ya, nggak boleh kita. Akhirnya kita masa bodoh, ya nggak mau ini. Kita asik sama ibadah kita doang, nggak bisa. Bahkan nanti dia akan minta tuh tanggung jawab semuanya, minta makin. Makanya kata Nabi apa? Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Kata Nabi, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah. Nanti yang pertama-tama akan meminta pertanggungjawaban, menggelantungi, yata'allaq maknanya menggelantungi. Nanti yang pertama-tama akan menggelantungi seorang suami, yang menggelantungi seorang ayah. Siapa nanti pada hari kiamat yang pertama-tama menggelantungi kita? Ahluhu wa waladuhu, istri dan anak-anak kita. Itu yang pertama nanti yang minta nuntut kita. Gitu. Kalau kita selama ini diemin aja, entar ya. Kamu supaya enggak? Enggak. Kamu baca Quran enggak? Kalau saya enggak bisa baca Quran. Kamu kalau habis berhubungan, habis haid, habis nifas, mandi wajib enggak? Ya kagak ngerti saya. Diperiksa tuh entar tuh semuanya, anak kita, bini kita semua. Udah mau dimasukin. Karena ibadahnya kurang, kebaikannya nggak ada, banyak malah dosa dan maksiatnya, mau nggak mau tuh anak, tuh istri dimasukin ke mana? Ke neraka. Tapi ketika pada saat dia mau dimasukin ke dalam neraka, fayaquluna, maka berteriaklah dia. Teriak tuh, fayaquluna, maka berdoa. Dan inilah dia, siapa? Istri kita, anak kita teriak di hadapan Allah. Apa kata istri kita sama anak kita? Ya Rabbana khuz bihaqqina minhu. Ya Allah, tolong saya mau minta hak saya sama dia tuh. Itu suami saya tuh. Saya mau menuntut hak saya. Siapa? Tuh bapak saya. Dia nanti. Fayaquluna, maka mereka berkata kepada Allah, dia minta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khuz bihaqqina. Khuz maknanya ambil. Tolong ambil ya Allah hak-hak saya sama dia. Haknya apa? Kewajiban ayah kepada anak, kewajiban suami kepada ibu. Itu haknya. Dia minta. Ini anak kamu, iya. Ini istri kamu, iya. Kamu nggak tahu dia nggak sembahyang, tahu. Kok didiemin? Tapi saya sibuk sama urusan saya. Kamu nggak ngajarin dia ini, ya saya capek sama tahajud saya capek sama saya ibadah kita buat diri kita. Tapi istri anak kita nggak ajarin. Ntar dia akan nuntut di sana, dia akan minta tuh di sana, masya Allah. Ya, makanya kalau kita nggak mampu kasih kesempatan, ya, gua redo kalau lu ngaji, mau ada pengajian di sana, nolongin, paham kamu maksudnya? Habis kita mau ngajarin, kita nggak bisa ilmu, nggak bisa waktu, nggak bisa ini. Nah, kita bukain pintu supaya dia pada belajar, pada ngaji kita ini. Jangan suruh doang, kasih duitnya. Iya, kayak begitu biar katakan. Ini supaya melepasin. Nah, minimal kita nih kayak obat lah.
minimal ya. Habis kalau mau kaya makanan, kayaknya iya kita nggak bisa ya, minimal jadi kayak obat dah, dibutuhin juga. Anak jadi bangga sama kita ya, gitu. Lu di mana ya? Yang ngajarin lu ngaji? Bapak gua kalau kagak ngaji diomelin gua. Kalau gua kagak semuanya gua diomelin gua. Tuh namanya kebanggaan anak tuh yang kayak begitu tuh. Ya kayak begitu. Ya, itu kebanggaan dia tuh berarti Masya Allah. Nah, jangan kita menjadi manusia yang seperti apa? Penyakit. Ya, penyakit, Masya Allah. Alhamdulillah, nggak ada yang butuhin begitu. Boro-boro butuhin, deketin aja, mau nggak? Enggak. Jauhin sama dia. Makanya, ya, nah, fasa itu maka adapun orang yang bahagia itu katanya siapa? Man wa'iza bi ghairihi, ialah orang yang dinasihati oleh orang yang lain. Bahagia kita, beruntung kita kalau masih ada orang yang masih bisa apa? Nasihatin kita. Ya, kalau ada orang yang masih nasihatin kita, tuh orang yang kayak begitu jangan dijauhin, jangan kita tinggalin, deketin yang kayak begitu. Ya, itu adalah teman yang paling baik, sahabat yang paling baik. Itu dia yang masih nasihatin kita, masih ngingetin kita. Makanya kata Nabi yang sering saya sampaikan, khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Sahabat yang paling baik itu siapa? Man yadulluka 'alal khair, adalah orang yang masih mau menunjukkan kebaikan kepada kita. Orang yang mau menasehati kebaikan kepada kita, itu adalah orang yang terbaik buat kamu. Itu sahabat buat kita. Pegang tuh, ikat baik-baik, jangan disakitin, pada pergi. Enggak dia ini, kalau lu pergi lu rugi kita, bukan dunia doang lu rugi, akhirat lu rugi gara-gara dia. Nah, yang kayak begitu pegang sekuat-kuatnya, ya, jangan lu jauhi, begitu. Nah, orang yang bahagia fasa itu, dan adapun orang yang bahagia itu adalah siapa? Man wu'iza bi ghairihi, yaitu orang yang dinasihati oleh orang yang lain, ya. Cuman kan susah. Kadang-kadang kita dinasihatin suka kagak terima. Ada nggak yang begitu? Hah? Iya. Kita nggak mau dinasihatin. Padahal kita butuh nasihat, tapi kita nggak mau dinasihatin. Tuh, namanya qaswatul qalbi. Orang yang keras hati. Begitu. Kagak mempan dinasihatin, kagak mau dengerin orang, anggap diri orang paling pintar aja udah nggak paling hebat aja, nggak mau dinasihatin. Makanya menerima nasihat dan mengamalkan nasihat itu jihad. Jadi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib, itu di situ ada hadis Rasulullah SAW memberikan pengertian tentang jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat pedang perang melawan orang kafir membela agama, bukan. Tapi satu di antara jihad itu banyak. Satu di antaranya mau menerima nasihat dan mengamalkan nasihat. Itu jihad. Menerima nasihat nggak gampang, apalagi ngamalin. Paham tuh maksudnya? Nerimanya aja, terus apalagi yang nasihatin orang yang di bawah kita. Gitu, udah umurnya lebih muda, udah duitnya banyakan kita, udah. Nah, yang model begitu kalau nasihatin kira-kira kita terima apa kagak? Hah? Lu nasihatin gua. Tuh, lu aja udah ngomong, udah susah. Makanya dikasih satu rambu-rambu. Sayyidina Ali bilang, apa kata Sayyidina Ali? Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah oleh kamu, perhatikanlah oleh kamu apa yang perlu kamu perhatikan. Maqala, apa yang diucapkan.
Wala tanzur man qala, jangan kamu lihat, jangan kamu perhatikan orang yang berbicara. Jangan orangnya yang dilihat, tapi yang dilihat apanya? Ucapannya, perkataannya. Kalau memang baik, sekalipun dari budak hitam legam sekalipun, ambil nggak? Ambil. Sekalipun dia yang kalau dia baik, hatta dari orang gila sekalipun. Kalau memang itu kebaikan, nasihat baik mau kita ambil. Jangan dilihat orangnya, yang dilihat apa nih? Perkataannya. Wala tanzur man qala, jangan kamu lihat perkataannya. Siapa yang berkata? Kalau kita kan enggak. Ya, yang kita lihat malah orang. Apalagi kalau yang ngomong bos. Apalagi kalau yang ngomong duitnya banyak. La ilaha illallah. Udah iya aja kita. Cakep pak. Iya pak, cakep yang begitu pak. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi perhatikan katanya, manusia yang baik itu, manusia yang bahagia itu adalah orang yang apabila dia masih mendapatkan nasihat dari orang lain. Ya, itu namanya bahagia. Bahagia, bersyukur kalau masih ada orang-orang yang masih mau ngapain? Nasihatin kita. Berarti orang itu sayang atau tidak? Hah? Sayang. Nggak mungkin kalau dia nggak sayang, ngapain gua peduli amat sama dia. Dia namanya dia masih mau perhatikan kita, namanya dia masih mau peduli sama kita. Nah kalau begitu berarti kita termasuk orang yang bahagia. Nah begitu. Wal mu'minu mir'atul mu'min, dan orang yang mukmin itu adalah mir'ah. Mir'ah itu apa? Cermin, kaca bagi orang mukmin yang lainnya. Yang mesti jadi kita sandaran untuk kita bisa lihat adalah orang-orang yang beriman. Itu tuh kaca kita. Oh, kalau minum begitu ya, kalau makan begitu ya, kalau masuk ke masjid begitu ya, kalau ketemu orang tua begitu ya, sama anak kecil begitu ya. Lihat bagaimana orang yang beriman. Bagaimana sikap, kelakuan, perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh orang beriman. Kenapa? Karena wal mu'minu mir'atul mu'min. Karena orang mukmin, orang yang beriman itu adalah merupakan cermin buat orang beriman yang lainnya. Tahu cermin? Buat ngaca, jadi kita melihat buat diri kita. Makanya boleh juga sering-sering ngaca. Gitu. Ini rebek apa begini gua. Ini itu buka cebong apa kagak di muka gua. Lihat, nggak kelihatan kalau nggak ada cermin. Kalau nggak ada cermin, perlu untuk kita cermin. Bahkan cermin, coba lihat sampai butuhnya kita sama cermin, sampai ada kaca yang namanya kaca spion. Kaca spion itu buat melihat ke depan apa lihat ke belakang? Hah? Lihat ke belakang. Iya, buat lihat ke belakang kita. Supaya apa? Lihat juga tuh ke belakang. Cuma jangan sering-sering. Kalau sering-sering ke belakang, nabrak. Sekedar aja lu lihat ke belakang, ada mobil apa kagak, ada motor apa kagak di belakang, gitu. Artinya lihat juga, ingat-ingat juga dosa yang pernah kita lakuin, ingat-ingat juga kejelekan yang pernah itu. Jadi pembelajaran buat diri kita, ya. Jadi pembelajaran, makanya dikasih cermin, gitu. Kaca apa namanya? Kaca spion. Perlu pakai spion, gitu. Perlu kita pakai spion, masya Allah. Nah, jadi cermin kita siapa? Cermin kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman selalu dia bercermin kepada orang yang beriman, kepada orang yang beriman, sampai bercermin kepada baginda Nabi Muhammad. Iya, makanya Nabi ditulis tuh, diakuin langsung sama Allah. Sampai-sampai ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada nggak ayatnya? Iya. Ini satu stempel, satu pengakuan dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cermin
Buat orang yang beriman dalam semua aktivitas kehidupannya, lihat satu cermin yang terbaik. Siapa? Uswatun hasanah. Nabi adalah cermin yang terbaik. Nabi adalah keteladanan yang terbaik. Dari semua aspek, dari semua inian kita, lihat Nabi. Siapapun kita, apapun status sosial kita, pedagang, lihat bagaimana cara dagang Nabi. Guru, lihat bagaimana cara Nabi. Karena Nabi juga seorang guru, Nabi juga seorang pedagang, Nabi juga seorang pejabat, Nabi juga seorang politisi, Nabi semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Ya, semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Mau bicara apa? Dagang, Nabi dagang nggak? Dagang nggak? Dari kecil Nabi dagang. Terus, bagaimana cara Nabi dagang? Sampai-sampai tertarik itu Sayyidatuna Khadijah karena melihat cara dagangnya Nabi Muhammad, kejujurannya dalam berdagang Nabi Muhammad, sampai-sampai jatuh cinta itu Sayyidatuna Khadijah dan dilamar langsung Nabi Muhammad buat dirinya. Karena dagangnya bagus. Karena sudah, ya. Bagaimana dia? Lihat, kita siapa? Ustaz. Lihat bagaimana Nabi. Nabi juga dakwah, Nabi juga menyampaikan bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad. Bagaimana cara Nabi menyampaikan dakwahnya, bagaimana sikapnya. Ya, Masya Allah. Jadi semua ada di dalam diri. Nah, ini cermin namanya. Kita nggak bisa cermin langsung kepada Nabi Muhammad karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Sekarang yang kita ambil cerminannya yang semuanya sampai kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka? Al-Mu'min, Mir'atul Mu'min. Jadi cermin kita adalah orang yang beriman. Makanya mantus ada hadis man ro'ani au ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Nabi ini bilang man ro'ani, barang siapa yang melihat aku. Barang siapa yang melihat aku, berarti orang itu langsung melihat Nabi. Paham tuh? Man ro'ani, barang siapa yang melihat aku. Au ro'a man ro'ani, atau dia tidak melihat aku, tapi dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Kalau tadi man ro'ani berarti dia melihat Nabi. Tapi auro'a man ro'ani, atau dia telah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Berarti melihat langsung nggak? Hah? Enggak, dia nggak melihat langsung. Cuma dia melihat orang yang pernah melihat Nabi. Dakhalal jannah, masuk berarti. Maksudnya melihat apa? Melihat begitu doang? Enggak, lihat secara keseluruhan. Bagaimana pola hidupnya? Paham gak maksudnya? Mencerminkan itu. Lihat tuh cerminan dia, orang yang pernah melihat Nabi. Masya Allah. Di bulan masuk dalam bulan apa? Rabiul Awal. Besok masuk Rabiul Awal. Girangin nanti kita seharusnya. Kita girangin ya Allah. Alhamdulillah. Ini bulannya Rasulullah. Bulan di mana waktunya kita harus buka tuh sejarah Rasulullah. Lihat nih di handphone kita. Dan sebulan ini kita lihat Rasulullah makannya bagaimana sih? Rasulullah kalau jalan bagaimana sih? Rasulullah kalau mau orang tua bagaimana sih? Lihat bagaimana pribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulannya. Di sini kita untuk menumbuhkan kecintaan kita, sambut tutup bulan. Oh ya Allah. Ya, masa tadi saya mau berangkat, saya bilang sama Umi, besok kita ngaji baca Maulid. Ya, kita baca Maulid, kita ini kupas Rasulullah, kita sambut Rasulullah. Ya. Ya, jadi seperti itu kita ya, untuk kita kenalin dia sama Rasulullah, kenalin bagaimana ya, ada cahaya Rasulullah kesana, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita mau lihat Nabi nggak bisa, maka lihatlah orang yang pernah melihat Nabi. Anas bin Malik, sahabat yang umurnya paling panjang di antara sahabat yang lain. Nabi meninggal, sahabat banyak meninggal. Yang masih hidup tinggal Anas bin Malik. Satu hari Anas bin Malik pengen datang ke satu kampung. Taruhlah di sini, Pinang misalnya.
diumumin bahwa nanti besok hari seminggu yang akan datang kita mau kedatangan tamu kehormatan sahabat Nabi Muhammad Anas bin Malik. Kira-kira kita girang nggak? Girangnya bukan main. Semua warga girang, bikin rapat gimana caranya supaya kita sambut. Nah, sampai ada satu keluarga dengar kayak begitu, nangis dia sedih, girang. Akhirnya apa yang dilakuin? Rumahnya dibersihin, dirapihin, anaknya dirapi-rapihin, punya rezeki dia beliin baju yang baru, ini itu dan lain sebagainya. Disiapin duitnya. Entar kalau Anas bin Malik datang banyak disiapin makanan yang paling baik. Singkat cerita, datang tuh Sayyidina Anas bin Malik. Semua orang pada nyambut. Ahlan wa sahlan ya ashabi Rasulullah, selamat datang wahai sahabatnya Rasulullah. Ini macam-macam. Ini orang keluarga nih beda. Yang tadi nih panggil istrinya, dipanggil anak-anaknya semuanya. Ayo cium tangan. Cium tangan Anas bin Malik. Ini semua kalau bisa peluk minta dicium sama dia, minta ini apa segala macam. Nah, orang pada perhatiin tuh. Orang pada perhatiin. Kemudian Anas bin Malik disuruh mampir ke rumah dia, disuruh makan sama dia, disiapin makanan yang paling enak ini itu segala. Orang pada mencibirkan dia. Apa kata masyarakat yang lain? Ente hampir segitunya sama Anas bin Malik. Paham betul? Ente hampir segitunya sama Anas bin Malik. Emang dia siapa? Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Segitunya lo hormat banget sama dia. Dia kan cuma sahabat Nabi doang, dia pelayannya Nabi gitu. Tapi apa kata keluarga ini orang? Oh iya, maafin kalau saya begitu. Soalnya bukan apa, saya belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi sekarang saya bisa melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Saya belum pernah bersalaman sama Nabi Muhammad, belum pernah cium tangan Nabi Muhammad, tapi hari ini saya, istri saya, anak-anak saya sudah mencium tangan orang yang pernah mencium tangannya Nabi Muhammad. Saya belum pernah datang ke rumah Rasulullah, belum pernah nginjak rumah Rasulullah. Istri saya, anak-anak saya belum. Tapi alhamdulillah sekarang kaki yang pernah menginjak rumah Rasulullah menginjak rumah saya. Subhanallah. Begitulah tuh sahabat. Makanya benar, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cerminan dari orang yang beriman. Kita kan kalau mau melihat diri kita mesti melihat siapa? Melihat siapa? Cermin. Kekurangan kita dipantau apa kagak gue ya? Bisa melihat begitu dari mana? Ngaca. Atau apa kagak? Ini ada cemong, tau cemong? Di cemong apa kagak? Ini apa kagak? Dari situ kita butuh cermin dalam kehidupan ini. Dan kehidupan cermin buat kita orang yang beriman, yang jadi cerminan siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Makanya ditanya nih, wakilah li Isa alaihi salam. Dan ditanya ini Nabi kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ditanya, man adabaka? Ya Isa, ya Nabi Allah, man adabaka? Siapa yang ngajarin, yang mengajarkan adab kepadamu? Yang ngajarin adab kepadamu siapa? Yang ngajarin akhlak buat kamu siapa? Faqala, kemudian Nabi Isa jawab, apa kata Nabi Isa? Ma adabani ahadun. Masya Allah, nggak ada seorang pun yang mengajarkan. Nggak ada. Karena para nabi, para rasul itu, nggak ada yang mengajarkan kecuali Allah langsung yang memberikan, mengajarkan. Nah, jadi nggak ada yang mengajarkan adab seseorang pun buat saya. Walakin katanya, akan tetapi ra'aitul jahlal jahili fajtanabtuhu tuh. Tapi kata Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi
Emang nggak ada orang yang ngajarin adab sama saya, nggak ada. Tapi kata dia, ra'aitu jahlal jahili, aku melihat kebodohan orang yang bodoh. Paham nggak? Aku melihat kebodohan orang yang bodoh. Fajtanibuhu, maka aku jauhin itu, aku hindari. Jangan sampai gue jadi bodoh juga kayak dia. Paham ya? Gak ada yang ngajarin, tapi dia lihat orang yang bodoh, nunjukin kebodohannya, ngomongnya kasar, monyet sini lo, bego. Dia lihat tidak bisa. Itu orang bodoh yang ngomong itu. Paham ya? Itu yang kelakuan-kelakuan yang begitu, yang kasar, yang gitu. Jadi dia nggak perlu mendapatkan pelajaran adab dari orang yang lain. Ya, dia nggak perlu mendapatkan orang. Makanya ditanya, man ada baka, siapa yang ngajarin engkau adab? Ente jadi orang baik kayak begini. Ente nggak segala, nggak ada yang ngajarin aneh. Kata dia, ma ada bani ahadun, nggak ada. Walakin ra'aitu jahlal jahili, cukup aku melihat bodohnya orang yang bodoh, gitu. Itu sudah cukup untuk menjadi pelajaran buat saya. Fastadibtuhu, maka aku hindarin itu. Nah, jadi kalau gua ngikutin berarti gua nggak orang yang beradab. Ya mungkin, ngomong kayak begitu. Kan kita tahu di pantas apa kagak? Kita tahu nggak? Nggak, kita tahu nggak? Iya, ini boleh apa kagak, ini segala macam. Nah, yang kita jadi ukuran, yang kita liatin orang yang bodoh. Berarti kita nggak beradab. Tapi ketika kita menjauhin setelah kita melihat orang yang bodoh, nggak pantas kalau gue kayak begitu mah. Nggak pantas gue kalau begitu. Itu yang bisa melakukan itu hanya orang apa? Hanya orang bodoh aja, hanya orang bego aja. Nah, itu jadi cerminan buat kita. Subhanallah. Ya. Jadi nggak perlu ngaji dah. Gitu. Ya, ngaji kita mana ini? Apa yang ada di depanmu, apa yang ada di belakangmu, apa yang ada di kiri kanan atas dan bawahmu, semua adalah pengajian buat kita. Ya, pelajaran buat kita. Gitu. Ya, ke depan kayak begitu, di belakang kayak begini. Gue pantas gaya kayak begitu. Ya, gue pantas gaya kayak begini. Gitu loh. Itu namanya pelajaran buat kita, ilmu tuh buat kita. Subhanallah. Jarang ini dibahas kalau ketemu di Gandaria City. Iya, diajarin di tema Hujjatul Islam luar biasa. Nah, oleh karena itu apa? Walaqad shadaqa ala nabiyina, dan sungguh benarlah jawaban beliau itu katanya. Semoga atas Nabi kita wa alaihi salatu wassalam, dan kepada Nabi Isa ya alaihi salatu wassalam. Falawis tanaban nas, maka jikalau orang-orang menjauhi ma yakrahunahu, apa-apa yang mereka tidak menyukainya, min ghairihim, dari orang-orang lain. Gitu. Kalau orang lain aja nggak demen, kita juga jangan. Ya, karena memang nggak pantas itu dilakuin. Gitu. Lakamulat adabuhum, tentu sempurnalah adab-adab mereka. Wastahunau anil mu'adzibin, dan mereka tidak memerlukan kepada orang-orang yang mengajarkan adab. Gitu. Ya, jadi kita nggak perlu ada guru adab yang tersendiri khusus buat kita. Enggak. Cukup kamu lihat sesuatu yang nggak pantas dijadiin pelajaran buat kamu. Ya. Lihat orang bodoh dengan kebodohannya. Paham ya? Gitu. Kalau kita contoh orang yang bodoh, berarti kita bodoh juga. Berarti kita bodoh juga. Berarti kita gitu. Kalau orang bego mah kagak beradab, pantas nggak? Hah? Pantas. Namanya juga bego. Minum es aja ditiup. Minum es ditiup. Karena ada asapnya, dia pikir apa? Gitu. Nah, kagak pantas kita jadiin dia. Lalu buat kita siapa dong yang mesti ngajarin? Tuh, lihat aja orang yang mukmin. Karena al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu
adalah cermin bagi orang yang beriman. Jadi cerminan kita untuk kita contohin adalah siapa? Orang yang beriman. Yang ngajarin adab kita siapa? Orang yang bodoh, yang melakukan kebodohannya, itu pelajaran adab buat kita. Jangan sampai kita dikategorikan bodoh. Kalau kita melakukan yang dilakukan sama orang bodoh, berarti kita juga bodoh. Masya Allah, ya. Al-wazifatus saniyah. Dan kemudian ketentuan yang kedua, mura'atu huquqis sohbati, ialah memelihara hak-hak para sahabatnya. Kita pelihara tuh. Artinya kewajiban kita sama sahabat. Kalau tadi kan kita yang ngambil, ya, cara sahabat, oh cari yang pinter, oh cari yang soleh, oh cari yang berakal, kalau jadi sahabat, begitu kan? Iya. Ya, nah itu namanya hak kita. Kita ambil hak dari orang lain. Nah sekarang bagaimana? Muru'atu huquqis sahabati, yaitu ialah cara memelihara hak-hak para sahabatnya. Famahma in aqadati silkah, maka bila mana terselenggaranya akad silkah. Silkah itu satu bentuk kerjasama. Wantazomat bainaka wa baina syarikika sohbatu, dan telah tersusun antaramu dan juga temanmu itu persahabatan, ya. Gimana tuh caranya supaya langgeng gitu? Fa'alaika huququn yujibuha, maka haruslah katanya kepada kamu itu beberapa hak yang diwajibkannya supaya yang terjalin terus tuh langgeng persahabatannya, langgeng pertemanannya, langgeng semuanya. Akdus sohbati, yaitu oleh satu akad, ya, daripada persahabatan, ya. Wa fil qiyami biha adabun, dan di dalam menjalankan daripada pada persahabatan itu dari beberapa adab, gitu kan udah diajarin kan tuh kemarin, udah belum? Ya, adab-adabnya bagaimana, ya, sama orang bagaimana, ini bagaimana, masya Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwain mislul yadain tamsilu ihdahuma al-ukhra. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwain, perumpamaan dua saudara itu, mislul yadain, seperti dua tangan. Nih seperti dua tangan. Beda emang tangan kanan sama tangan kiri, ya. Tapi coba aja lihat, saling bantu, ya. Nih kalau tangan kanannya gatel, ini kagak disuruh nih. Tangan kiri pasti apa? Ngegarukin, gitu. Tangan kiri gatel, dia garukin. Lihat deh kayak begitu tuh, ya. Makanya masalul akhwain mislul yadain, ya, dua saudara itu seperti dua tangan. Tafsilul ihdahumal ukhra, salah satunya daripada dua tangan dapat mencuci kepada tangan yang lainnya. Tangan kanan kotor, yang ngusapin siapa? Tangan kiri kotor, yang ngusapin. Nah begitu, biar kata dia beda juga, ya. Emang masya Allah diajarin tuh, ya. Ini tangan kanan megang duit mesti pakai tangan kanan, ngambil duit kan begitu ya. Yang enak-enak selalu pakai begitu. Kalau tangan kiri, urusannya apa? Ya kilek-kilek, betul ya. La ilaha illallah, cebok pakai tangan kiri, betul. Iya, pakai tangan kiri cebok ini itu. Lah, sampai mau ngurusin ayam betelor, kelingking gitu. Itu tangan kiri jelek-jelek, tapi tangan kanan baik. Dia tahu bahwa memang dikerjain itu segala macam. Ya udah, apa perlu terima ya. Tapi ntar dicicit, gue taruh tangan lu. Tuh, kalau cicit tangannya di mana? Jemput ditaruh di tangan kiri, gitu semua. Tuh, jadi kayak begitu kita. Emang si kerjaannya mah pakai batu tangan kiri, tapi dikasih penghormatan, dikasih tuh batu, tapi cincin yang bagus di tangan kiri, kan gitu ya? Iya, Allahu Akbar, ya, Subhanallah. Begitulah seharusnya tuh, ya. Jadi tamsilu ihdahumal ukhra,
Itu tangan, lihat tuh dua tangan katanya. Ya, salah satu dari dua tangan dapat mencuci kepada tangan yang lainnya. Kaki dua, ya, yang kiri sama yang kanan. Tapi aku, kakak kagak bagaimana. Kali main dulu-duluan jalan, enggak. Ada yang kiri, kalau lu jalannya duluan, ntar gue belakangan. Udah kiki ke belakang, kaki kanan lalu belakang, begitu kan? Kagak pantas banget kalau kakinya. Ibarat gitu. Ntar bercatan kayak pocong gini jalan. Astagfirullahaladzim. Ilmu tuh luar biasa. Pakai itu belajarnya keluar apa ke dalam? Hah? Diri kita. Apa yang ada mau diri kita pelajarin tuh. Ngapa tuh mata ada dua kiri kanan? Dikasih dua, tapi kiri kanan. Masya Allah. Perhatiin itu. Kagak dikasih dua, tapi di atas satu, di bawah satu. Kalau misalnya kayak begitu, la ilaha illallah. Kayaknya kagak laku tukang kacamata itu mah. Tapi kenapa dikasih begitu? Indah banget Allah kasih. Jadi gak usah pakai belajar di luar. Pelajarilah apa yang ada pada dirimu katanya. Perhatiin apa yang ada dirimu. Karena itu semua adalah ilmu buat dirimu. Hidung kita dikasih dua, lubangnya kagak satu. Kalau satu kayaknya gede banget apa sih? Dikasihnya lubangnya berapa? Dua. Coba. Cakep banget lagi, Allah tahu banget. Lubangnya ke bawah. Itu lubang itu kemana? Ke bawah. Bisa bayangin ke kalau lubangnya ke atas? Kalau musim hujan bagaimana tuh? Astagfirullahaladzim. Itu dalam diri kita ilmu banyak banget. Dalam sholat ilmu banyak banget. Dalam puasa ilmu banyak banget. Bukan hanya dengan fikihnya saja kita belajar, tapi hikmah, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah itu mau gitu membelajarkan kita semuanya. Masya Allah. Iya. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ajmatan fajatana minha, ya. Siwakaini ahaduhuma mu'wajud wal akharu mustaqimun. Jadi dan beliau pernah katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah tempat pepohonan. Fastana minha, lalu beliau mengambil dua batang siwak. Ya. Fajatana minha siwakai, lalu beliau mengambil dua batang siwak. Ahaduhuma, yang salah satu, ya, mu'wajun, bengkok, dia punya ini. Wal akhar mustaqim, dan yang lainnya itu lurus. Gitu. Ada diambil ini ya, batang siwak, ada yang bengkok, ada yang wa kana ma'ahu ba'du ashabihi. Bersamaan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebahagian sahabat-sahabatnya, fa'atahul mustaqim, lalu beliau memberikan kepadanya siwak yang lurus. Ya. Yang dikasih yang mana? Ya. Kalau kita ngasihnya biasanya yang bagus apa yang jelek? Wa amsaka li nafsihi al-mu'waju. Masya Allah. Yang penting dipegang mana Nabi yang jelek, yang bengkok mana Nabi dikasih. Ya. Iya, Nabi kasih itu yang lurus siwaknya. Enak dia pakai yang lurus. Nah, kalau bengkok kan susah banget. Siwaknya juga susah, megangnya juga susah. Kalau bengkok kan sunnahnya megang itu begini, siwak. Kalau dia lurus kan megangnya enak. Ya, jadi tangan tiga di atas, tangan di bawah. Sunnah bil yumna, tangannya harus tangan dari kaki kanan, dari sini balik bawah, dari kanan mulainya. Ya, sunnah tuh kita pegangnya kayak begini. Nah kalau lurus begini, manjang, dipegangnya enak nggak? Kalau bengkok, tapi Nabi kasih yang lurus. Ya ada buat gue yang ini. Ya beda tipis sama kita. Ya. Kalau kita yang mana?
Kadang-kadang kita kadang kasih juga. Saking bakhilnya gitu, saking pelitnya. Jangan lagi yang lurus, yang bengkok aja. Astagfirullahaladzim. Wa amsaka li nafsihi al-mu'wajah. Kemudian Nabi pegang tuh, dia simpan yang bengkoknya itu. Faqala, maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim. Ya Rasulullah, maaf, antum lebih berhak ya Rasulullah, yang lurus, yang tangannya yang jelek aja deh. Ya, ini sahabat tahu diri juga, gitu, nggak kayak kita. Kalau kita emang kita ambil yang begitu, ya dikasih yang lurus, ya, balikin apa enggak? Ya, kita kalau balikin, tapi kata sahabat apa? Anta ahaqqu minni bil mustaqim. Engkau ya Rasulullah ahaqqu. Ahaqqu itu isim tafdil. Engkau ini lebih berhak daripada aku dengan yang lurus ini. Ya, engkau lebih pantas ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya, ma min sahibi yashabu sahiban walau sa'atan min naharin. Ya, tiada seorang teman yang menemani dengan temannya walaupun hanya satu dari waktu siang, illa melainkan dia wa yus'alu an suhbatihi, akan dipertanyakan tentang persahabatannya. Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adaha, apakah dia menjalankan hak-hak Allah padanya atau merusak hak Allah. Masya Allah. Ya, tuh Nabi hanya mau menjawab itu, kata Nabi. Ya, nanti semua pertemanan itu akan dipertanyakan di yaumul hisab. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahabba isnani. Tidaklah bersahabat itu, ya, isnani, dua orang, qad sama sekali, illa kecuali karena ahabbahuma ilallahi ta'ala arfaqahuma bisahibihi, adalah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari kedua orang tersebut itu, ialah orang yang lebih ramah daripada keduanya terhadap temannya. Itu yang paling Allah senang, bagaimana kelakuannya dia, ya, yang murah senyumnya, yang tutur katanya, yang ininya itu. Ini dua teman yang baik. Siapa lagi yang paling lebih dibaikin? Dia yang lebih banyak memperhatikannya. Wa adabu suhbati al-itharu bima tidak akhiri wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat begitu, ya, dan bisa mengamalkannya insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.